Yuk, selamat malam kembali lagi di channel gue Rian Ahmad. Oke, kali ini gue akan ngebahas soal hasil race ya, mereview hasil race karena hasilnya sesuai yang sudah ada di prediksi gue kemarin. Ya kurang lebihnya seperti itulah, tapi cuma penempatan posisi aja yang salah. Ya Mark Marquez ya tepat sih. Ya, oke. Di sini gue agak sedikit apa ya, ya bosan juga sih karena mau dilihat dari manapun juga Reza kan ngacir sendirian hampir pas pertengahan lap udah mulai ngacir sendiri, jadi ya agak bosen sih, boring. Terus kita mulai dari starting gridnya ya. Starting gridnya di posisi pertama ada uh, Pecco Bagnaia, terus Fabio Quartararo di posisi kedua, terus ada siapa sih, si itu siapa, Marc Marquez di pos 3. Oke, pas lampu start padam ya, lampu start padam, si siapa, si Marquez ini langsung bisa menyalip uh, Pecco sama si Fabio Quartararo di tikungan pertama. Di tikungan pertama juga gue ngeliat ada dua Suzuki ya yang bisa langsung bersaing untuk posisi top 5 ya. Dan ini di luar expect juga sih karena Suzuki juga bisa bertarung untuk posisi itu. Bahkan ada Alex Rins yang sempat menduduki posisi 3 juga ya, yang bisa menduduki pos 3 di awal-awal lap itu, bertarung cukup kuat dengan si Jorge Martin. Terus si Quartararo mencoba untuk memperpendek gapnya di pertengahan lap. Namun sayangnya di pertengahan lap itu si Jorge Martin mulai menyerang Fabio Quartararo. Jadi pas gapnya antara Marquez sama si Quartararo ini dekat, ini juga Marquez kalau gue lihat sedang dalam kondisi yang mulai turun nih. Kalau kalau gue lihat itu kayak ini mungkin turun sih Marquez gitu. Mungkin Quartararo bisa lah mengovertake gitu, bisa biar ada battle lah di MotoGP Amerika ini kalau gue lihat gitu. Ternyata si Jorge Martin mencoba untuk mengovertake si Fabio Quartararo di tikungan pertama, tapi gagal karena Quartararo masih diuntungkan ya karena dia di luar track. Terus si Jorge Martin ini lebih ke dalam, jadi dia kalau ngambil terlalu dalam kan mungkin agak melebar, jadi nggak langsung bisa berani langsung mengovertake si Fabio Quartararo gitu. Kalaupun berani ya berani aja, kalau kalau nekat ya resikonya kalau sampai menyenggol Quartararo kan dia kemungkinan crash dan keluar track, terus di overtake sama pembalap lainnya. Itu juga Quartararo bakalan kehilangan banyak poin gitu. Dan setelah itu gap antara Fabio Quartararo sama si ini agak ngejauh gitu, sama si Fabio Quartararo. Terus sama halnya Jorge Martin juga menjauh ya. Terus gue lihat juga ada si Jack Miller yang berhasil mengovertake Alex Rins juga. Setelah bisa mengovertake Alex Rins, si Jack Miller ini step by step ya, dia step by step bisa naik untuk mengejar posnya milik Jorge Martin ya. Setelah itu gapnya mulai sedikit lebih dipangkas. Setelah itu ada Pecco Bagnaia yang juga bisa mengovertake si um, Juan Mir. Terus setelah itu si Pecco juga mencoba untuk lebih dekat lagi dengan Alex Rins dan akhirnya juga bisa mengovertake Alex Rins sekitar lap-lap pertengahan. Terus um, dia memiliki gap cukup lebar dengan Jack Miller gitu di posisi keempat. Terus pas di posisi kelima, ini Bagnaia kalau gue lihat kemungkinan si Bagnaia ini bakalan kesusahan untuk masuk podium gitu kalau gue lihat.
Tapi, si Jack Miller itu tahu karena, dia sudah pernah bilang ya di, MotoGP Misano, sebelum MotoGP Misano tuh dia bilang kalau, apapun, caranya dia akan mencoba untuk membantu, si siapa, Pecco Bagnaia ini untuk meraih posisi yang menguntungkan lah untuk bisa bersaing, eee, ke gelar juara dunia gitu. Tapi ya kalau gua lihat Ducati mau berusaha apapun, mau bikin tim order sekencang apapun ya percuma gitu. Kenapa gue sebut percuma ya, karena, memang motornya ini yang nggak layak banget untuk, dalam artian nggak layak untuk menjadi juara, ya. Karena, Ducati ini masih membangga-banggakan, top speed ya, power motornya. Jadi kenceng doang kalau nggak bisa belok ya percuma kan. Di banyak tikungan ya Ducati ya udah pasti pasrah banget gitu. Dan terbukti di MotoGP Austin ini Ducati kelihatan banget kelemahannya ya di tikungan. Terus, setelah itu, si Jack Miller akhirnya memberikan jalan kepada si Pecco Bagnaia di tikungan ke-7 kalau nggak salah, 7, 8 itu dia eee, memberikan jalan untuk, si siapa, si Pecco agar dia bisa, berada di pos 4 terus bisa mengejar posisinya dari Jorge Martin ya. Dan kalau gue lihat ya si Jorge Martin ini sebenarnya, nggak akan bisa kekejar sih kalau gue lihat ya. Karena di beberapa lap terakhir juga beruntungnya si Pecco ini ya karena si Martin ini kan dia sempat ngelebar juga ya. Di beberapa lap terakhir itu dia ngelebar. Setelah ngelebar akhirnya, mmm, gap-nya antara Pecco sama si siapa, si ini, si Jorge Martin akhirnya lebih sedikit ya, lebih deket lah gitu gap-nya. Terus akhirnya dia kena LP atau long lap penalty eee, di MotoGP ini karena dia, diduga motong jalur ya. Ya emang motong jalur sih, tapi bukan kayak panjang banget gitu ya, lumayan lah gitu. Terus setelah itu, akhirnya Pecco berhasil meng-overtake ya. Setelah meng-overtake si di last lap itu juga, si siapa, Jorge Martin langsung masuk ke jalur khusus untuk long lap penalty. Di overtake lah dia sama si Alex Rins kalau nggak salah. Terus setelah itu, um, ada insiden juga ya. Insiden yang kalau gue lihat si Howard Mir ini agak terlalu, mengambil jalur terlalu dalam, akhirnya dia menyenggol, si siapa, si Jack Miller ya. Dia masuk terlalu dalam akhirnya, nyenggol Jack Miller, terus Jack Miller-nya ngelebar, si Howard Mir-nya ngelebar, diambil sama Enea Bastianini dan Enea Bastianini akhirnya finish di posisi ke-6 ya. Terus ada Joan Mir di posisi ke-7, terus Jack Miller di posisi 8. Dan gue juga ngucapin congratulations buat Marc Marquez yang, kembali menang ya setelah, sekian bulan dia absen. Karena di MotoGP Sachsenring terakhir kali dia menang, MotoGP musim ini maksud gue, setelah cedera. Jadi ya ini cukup panjang sih, karena kalau, di track lain ya sudah pasti kayak mau mati balapannya gitu. Ini kan jadi dia kayak ada punya privilege tersendiri lah di sirkuit-sirkuit seperti ini kayak, eee, Sachsenring, terus di Kota Austin ini kan kayak ada privilege lah si Marc Marquez ini ya. Dan gue juga mau sedikit ngasih info untuk, gelar dan juara MotoGP ini Fabio Quartararo, hanya membutuhkan satu race untuk, mengunci gelar juaranya di MotoGP 2021 ini. Ya minimal ya bisa podium 2 minimal agar dia bisa mengunci, kemenangan, musim ini ya, menjadi juara musim ini karena
dari awal musim dia sudah cukup konsisten kalau gue lihat, jadi ya berhak untuk mendapatkan gelar juara gitu ya. Ya mungkin cukup sekian aja lah, karena udah malam banget, udah jam 3:15, jadi gua mau istirahat juga. Kurang lebihnya lah seperti itulah, rest-nya mungkin lu bisa lihat sendiri di highlight. Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.